Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aisyah Aulia dengan NPM 24051020100031 dengan nomor komputer 16. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan cara melakukan analisis fungsi produksi COP12 menggunakan aplikasi SPSS. Fungsi COP12 merupakan salah satu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor produksi terhadap output ataupun hasil yang diperoleh. Melalui analisis ini, kita dapat mengetahui seberapa besar sih pengaruh masing-masing faktor produksi terhadap pendapatan usaha. Jadi, pada penelitian kali ini, saya menggunakan data sebanyak 50 responden dengan variabel sebagai berikut. Y yaitu pendapatan usaha, X1 itu modal usaha, X2 itu lama usaha, dan X3 itu adalah jam kerja. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke tahap analisis menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian di sini saya udah nyiapkan data, yaitu yang pertama itu modal usaha, lama usaha, jam kerja, jumlah komoditas, sama pendapatan. Ini kita mulai aja. Kita salin dulu terlebih dahulu datanya. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kita paste aja. Sudah ada datanya. Jadi kita masuk ke menu variable view. Di sini kita pastikan terlebih dahulu bahwa tipenya itu sudah tipe yang numerik semua. Kemudian nature-nya itu yang scale. Itu kita ubah namanya itu menjadi X1, X2, X3, X4, dan Y. Terus labelnya ini kita ubah jadi model usaha, terus ada lama usaha, terus ada jam kerja, istilah jam kerja, jam per hari, terus yang seperti itu jumlah komoditas, dan yang Y nya itu variabel itu adalah RT juta per bulan. Ya, kita masuk lagi ke data view. Nah, di sini dia akan berubah. Setelah data ini telah selesai di-input, langkah berikutnya adalah melakukan transformasi logaritma natural. Kenapa harus ditransformasikan? Karena fungsi COP12 itu berbentuk non-linear, sehingga perlu diubah terlebih dahulu ke bentuk logaritma agar dapat dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Caranya itu mudah. Yang pertama itu kita masuk ke atau pilih menu transportasi, transform. Terus kita pilih compute variable. Terus kita pilih menu, ini kita pencet function group, terus kita cari learn, ini ln, kita masukkan, udah ada, ini udah ada learn. Terus ini kita bikin namanya itu learn, kita cari dulu itu learn x1. Itu kita masuk ke bagian numeric expression, kita masukkan x1 nya, lalu kita pencet OK. Kita balik lagi. Ini udah ada len x1 nya udah muncul. Kita transform lagi compute variable, kita ubah jadi len x2. Ini juga kita ubah jadi, kita masukkan lagi ke len x2. Kita lakukan terus sampai ke len x4 dan y. Kita transform semuanya. Ini len x4. Nah, ini udah selesai kita transformnya. Di sini kita lihat, bisa kita lihat nilai len dari len x1, x2, x3 dan x4. Kemudian ketika udah selesai, setelah udah transformasinya selesai, kita lanjut ke tahap analisis regresi. Yang pertama, kita pilih klik menu analyze, kemudian kita cari yang regression, kemudian kita pilih yang linear. Kita masukkan len y-nya ke bagian dependent, terus untuk len x1, x2, x3 dan x4 kita masukkan ke yang independent. Kemudian kita klik OK.
Nah, di sini udah ada, udah muncul dari variabel Rifmo, mobil Summary, ANOVA, sama coefficient. Nah teman-teman, setelah output SPSS-nya muncul, selanjutnya kita masuk ke tahap interpretasi hasilnya. Berdasarkan tabel Summary, kita lihat ini tabel Summary, diperoleh nilai S-square yaitu sebesar 0,995, yang artinya itu variabel modal kerja, lama usaha, jam kerja, dan jumlah komoditas itu mampu menjelaskan pendapatan sebesar 99,5%, sedangkan sisanya sebesar 0,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Kemudian kita masuk pada uji F. Diperoleh itu signifikasinya itu sebesar 0,000. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial atau secara simultan atau secara bersama-sama, modal kerja, lama usaha, jam kerja, dan jumlah komoditas itu berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Selanjutnya, untuk uji T, kita lihat pada tabel koefisien. Modal kerja itu X1 memiliki nilai signifikasi sebesar 0,000 sehingga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Artinya, semakin besar modal kerja yang digunakan, maka pendapatan cenderung meningkat. Kemudian yang X2, kita lihat signifikasinya itu 0,376 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan karena dia lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk LEN 3 X atau X3 itu yaitu jam kerja dengan signifikasi 0,009 karena ini dia lebih kecil dari 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Artinya, semakin lama jam kerja maka pendapatan juga cenderung meningkat. Yang terakhir itu yang X4. Di sini kita lihat bahwa signifikannya itu adalah 0,55 yang dimana lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa dia tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Jadi dari semua ini dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan adalah modal kerja dan jam kerja. Sedangkan lama usaha dan jumlah komoditas belum terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan. Nah, itulah interpretasi hasil uji COP12 menggunakan SPSS. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami cara membaca output regresi dengan lebih mudah. Nah, teman-teman, itulah tutorial analisis fungsi produksi COP12 menggunakan SPSS, mulai dari proses input data hingga interpretasi hasil outputnya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami cara melakukan uji COP12 menggunakan SPSS dan memudahkan dalam menyelesaikan tugas perkuliahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.